Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembahasan pengetahuan kuantitatif terkait amal peduli NTT bareng dengan saya Pak Aceh. Di kalangan siswa saya terkenal dengan sebutan Pak Aceh. Nah, baik. Untuk kuantitatif, pengetahuan kuantitatif merupakan salah satu bagian subtes pada UTBK di bagian tes potensi skolastik. Jadi tes potensi skolastik itu ada 4 subtes, salah satunya adalah pengetahuan kuantitatif. Seperti apa? Ya seperti kemarin yang sudah dikerjakan ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat bagaimana jawaban-jawabannya dan pembahasan-pembahasannya. Apakah sama nggak dengan yang kemarin dikerjain? Bisa nggak? Nah, kita lihat yang mana yang bisa, mana yang enggaknya ya. Nah, kita cocokin jawabannya. Yuk, kita lihat nomor 1. Nomor 1 ada pada garis bilangan posisi pecahan A per 5 di sebelah kanan pecahan 4 per B. Oke, jadi kalau saya bikin garis bilangan seperti ini, ada dua nilai, ada A per 5 sama 4 per B. A per 5 nya sebelah kanan, 4 per B nya sebelah kiri. Jadi nilai A per 5 pasti lebih besar dari 4 per B karena nilai A dan B katanya positif, gitu kan? Nah, artinya kalau dua nilai ini positif, nah semuanya positif, nah di sini boleh nih saya kali silang ya. Nah, dikali silang, nah jadi tinggal A kali B dapat AB, 4 kali 5 20. Nah, kalau dikali silang, di sini tanda tidak berubah. Oke. Nah, sekali lagi tanda pertidaksamaan tidak berubah karena dikalinya dengan nilai yang positif. Kalau nilai negatif berarti nanti tanda berubah ya. Nah, sekarang kita lihat AB itu apa? Oh, AB itu katanya P. Ya kan, di sini tuh AB itu katanya P. Nah, lebih dari 20 itu apa? Ki. Nah, jadi kalau gitu P lebih dari Ki. Ada jawaban P lebih dari Ki? Oh, nggak ada, adanya Ki kurang lebih kecil dari P. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Ya. Oke, pasti bisalah kemarin yang nomor 1. Lanjut nomor 2. Nah, mana hubungan yang benar antara nilai P dan Ki? Nah, kita lihat sekarang. P di sana adalah 16 min X pangkat 6 dibagi dengan 4 ditambah X pangkat 3. Bentuk ini bisa saya ubah nih yang pembilang 16 jadi 4 kuadrat, X pangkat 6 jadi X pangkat 3 dikuadratkan. Nah, kenapa saya ubah kayak gini? Karena ada rumus di matematik seperti ini nih. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu menjadi A tambah B dikali A min B. Nah, lihat dari sini kita cocokin. Ini kan bentuk ini mirip sama ini kan. Nah, jadi yang jadi A adalah 4, yang jadi B-nya adalah X pangkat 3. Nah, jadi bentuk yang di sini yang di atasnya bisa saya ubah berdasarkan rumus ini menjadi seperti ini. 4 tambah X pangkat 3 dikali dengan 4 min X pangkat 3. Nah, ternyata nilai ini sama. Ya kan? Nah, kalau sama berarti bisa saya coret. Jadi yang tinggal P adalah 4 min X pangkat 3. Nah, kita bandingkan dengan Ki. Ki-nya adalah 4 ditambah X pangkat 3. Nah, kita coba sekarang. Mana akan lebih besar atau lebih kecilnya P atau Q-nya? Atau apakah sama nilainya? Kita cek. Kalau saya misalkan mengganti sebuah nilai X dengan 0, sehingga P didapat 4. Karena X-nya diganti dengan 0 kan? Masukin ke sini kan? 0 pangkat 3, 0, 4 kurang 0, 4. Yang Q juga sama. X-nya saya ganti dengan 0, dapat nilainya 4. Sehingga hubungan P dengan Q adalah P sama dengan Q karena sama-sama nilai 4 kalau X-nya 0. Sekarang coba saya ganti kalau X-nya dengan 1. Nah, dapat P-nya adalah 1 pangkat 3 X-nya. Jadi 4 kurang 1, 3. Yang Q-nya 1 pangkat 3, 1. Jadi 4 tambah 1, 5. Oh, ternyata di sini P kurang dari Q. Ya kan? Nah, penasaran kalau X-nya negatif gimana? Min 1 pangkat 3 apa? Min 1, jadi 4 dikurangi min 1, jadi 4 tambah 1 dong, jadinya 5. Nah, yang di sini min 1 pangkat 3 min 1, jadi 4 kurang 1, dapat 3. Di sini malah P lebih dari Q. Nah, di sini terlihat ternyata hubungan P dengan Q nggak pasti. Bisa sama, bisa kurang, bisa lebih, tergantung nilai X-nya. X-nya berbeda-beda, ternyata hubungannya juga berbeda-beda. Nah, kalau seperti ini berarti tidak bisa kita jawab dengan pasti, sehingga yang bisa kita pilih adalah yang D. Informasi yang diberikan nggak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas, karena bisa aja dia sama nilainya, bisa lebih kecil atau lebih besar. Jelas ya? Seperti itu. Ini untuk soal nomor 2. Oke, lanjut ya. Yuk. Nomor 3.
Nomor 3, nah ada gambar seperti ini. Jari-jari lingkaran, jari-jarinya 8 katanya ya. Jari-jari itu berarti jarak dari P ke ke titik yang ada di lingkaran. Oke. Berarti kalau dari sini yang jari-jari adalah PQ ya. Ya enggak? Nah, PQ berarti 8. Nah, pertanyaannya, kalau PAQB ini persegi panjang, berapa luas ABCD? Nah, berarti kita cukup nyari luas ABCD persegi. Berarti panjang AB, BC, CD, DA sama. Berarti tinggal kita cari panjang AB. Karena nanti luas persegi adalah AB kuadrat. Nah, nyari AB dari mana? Nah, lihat segitiga, lihat 4 persegi panjang PAQB. Nah, dari situ ternyata kalau PAQB persegi panjang, PQ ini dengan AB disebut diagonal, ya kan? Berarti pasti panjangnya sama kalau diagonal persegi panjang. Nah, tapi ternyata PQ itu berapa tadi? 8. Oh, berarti AB-nya juga 8 dong. Ya kan? Nah, kalau AB 8 berarti luas persegi panjang, jadi sisi persegi ABCD-nya yaitu AB panjangnya 8, sehingga luas persegi panjangnya berarti AB kuadrat. 8 kuadrat jadi 64. Nah, gitu. Gampang kan? Iya. Oke. Yuk, lanjut nomor 4. Nah, mana yang merupakan fungsi? Fungsi katanya. Fungsi dari X menjadi Y. Nah, kalau fungsi dari X menjadi Y artinya harus ada satu nilai X, maka hanya ada satu nilai Y. Maksudnya gini, coba. Nah, kalau X-nya cuma 1, nih misalkan di sini X-nya ya, ini kan X nilai X, ya kan? Nah, ini X nih. Nah, ini X. Nah, kalau X-nya bernilai di sini, nah di kurva ini kan nilai Y-nya ya. Nah, ini Y-nya untuk X yang ini. Tapi untuk X ini ternyata Y-nya juga ada di sini. Ya, berarti 1X nilai Y-nya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau seperti ini tidak bisa dikatakan fungsi. Tadi syarat fungsi itu adalah nilai X-nya 1, nilai Y-nya juga 1. Gampangnya cara cepatnya adalah tarik garis sejajar sumbu Y dan harus memotong hanya di satu titik. Nah, kelihatan di sini. Nah, ini di sini memotongnya lebih dari satu titik ya. Coba kita cek, gampang kan nih ceknya. Nih, yang ini tadi kalau saya tarik sejajar sumbu Y, tuh, nih motongnya tuh ada 2 titik. Ini juga kalau saya tarik, motong di 2 titik. Yang ini sama, ya enggak? Yang ini juga sama, ya kan? Yang ini cuma 1. Di sini juga 1. Jadi kalau gitu yang merupakan fungsi yang mana? Iya, yang gitu ya. Jadi jawabannya gampang kan? Itu. Jadi kalau fungsi dari X ke Y, ya kan? Nah, tarik garis sejajar sumbu Y. Kalau motong di satu titik ya berarti itu yang jadi fungsi. Kalau lebih dari satu titik berarti bukan fungsi. Oke, lanjut nomor 5. Nah, ini apa nih himpunan? Nah, nih saya kasih tahu dulu. Kalau seperti ini, yang diarsirnya yang di tengah antara A dan B itu artinya dibacanya irisan, ya. Oke, jadi ini dibacanya irisan. Jadi A irisan B berarti daerahnya itu. Nah, kalau ini, diarsirnya semua. Berarti ini A gabung B, U, gitu kan, lambangnya U ya, seperti ini. U ini. Nah, ini gabungan dibacanya. Terus kalau yang ini, nah kalau ini cuman ini aja bagian A-nya saja, ya, nggak ada yang B-nya. Ini simbolnya A kurang B. Nah, oke. Nah, ini soalnya lihat, yang ini dengan yang ini. Nah, yang mana nih pilihannya? Mana yang benar? Oke, kita lihat satu persatu. A dengan B di situ apa artinya? A irisan B kan? Karena yang diarsirnya tengah-tengah. Ya enggak? Nah, yang ini.
Sekarang coba A dengan C, saya lihat. Nah, ini juga berarti A irisan C. Nah, jawabannya adalah gabungan antara dua ini ya. Saya gabungin aja nih, A irisan B digabung dengan A irisan C. Nah, kita lihat bentuknya. Nah, ini kan A irisan. Nah, saya pisahin kayak gitu. Oke, terus nah, berarti sisanya B gabung C. Jadi jawabannya yang mana? Iya, yang E. Gitu. Gampang kan? Ya. Oke, lanjut nomor 6. Waduh, apaan nih? Akar, di dalamnya ada akar lagi dan seterusnya. Oke, ini gini, saya kasih tahu caranya. Yang X seperti ini. Nah, coba caranya adalah saya kuadratin. Ya. X dikuadratin dapat X kuadrat. Ini dikuadratin, akar yang paling luar hilang, jadi tinggal yang dalamnya ini. Nah, yang dalamnya ini kan masih dan seterusnya kayak gini terus bentuknya. Nah, kalau saya perhatikan bentuk akar 56 min akar 56 dan seterusnya ini tuh kan nilai X ya. Lihat yang atas. Akar 56 min akar 56 min akar 56 itu kan X. Berarti yang segini X dong. Berarti di sini saya gantiin yang ini dengan X. Jadi didapat X kuadrat min 5 sama dengan 56 min X. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Tinggal saya pindahin semuanya ke ruas kiri biar sama dengan 0. Gitu. Lalu saya faktorkan. Dapat itu per kali 56 8 sama 7 kan? Nah, dapat X-nya sama dengan 8 dan X-nya sama dengan 7. Nah, jadi X-nya ada dua nilai ini, bisa min 8 atau 7. Nah, sekarang nilai akar itu pasti positif, jadi nggak mungkin negatif. Jadi yang min 8 salah, tidak memenuhi. Jadi kalau gitu nilai X-nya sama dengan 7. Oke. Nah, jadi akar 56 min akar 56 min akar 56 dan seterusnya itu adalah 7 hasilnya. Nah, sekarang saya kasih cara cepatnya nih. Gini cara cepatnya. Cara cepat mencari X diperoleh dengan cara mencari perkalian dua angka berurutan yang menghasilkan 56. Nah, lihat. Di sini kan 56 semua. Nah, cari itu. 56 itu berapa kali berapa? Yang berurutan angkanya. Ya, nggak ada lagi. Pasti 7 dan 8. 7 kali 8 56. Nah, di soal tertulis minus. Ya enggak? Maka di antara dua angka 7 sama 8 ini kalau minus ambil yang terkecil. Oke, jadi akar 56 min akar 56 dan seterusnya itu adalah 7 jawabannya. Dari mana 7? Ya 56 perkaliannya 7 kali 8. Nah, demikian juga yang Y. Nah, coba yang Y sekarang kita cek. 72 perkaliannya yang berurutan adalah hanya 8 dan 9. 8 kali 9 72. Nah, lihat di soal, tandanya apa nih? Positif. Ya kan? Nah, kalau positif, nah berarti pilih yang terbesar. Nah, jadi berapa tuh? 9. Ya. Jadi kalau gitu X-nya berapa? 7, Y-nya 9. Sehingga hubungan X dan Y X kurang dari Y. Jadi jawabannya yang B gitu. Oke. Bisa ya? Oke, gampang. Lanjut, nomor 7. Nah, pertidaksaamaan daerah yang diarsir, representasi himpunan penyelesaian dari yang mana? Oke. Nah, kita lihat dari grafiknya. Grafik ini adalah grafik fungsi kuadrat parabola yang puncaknya di 0,0 di sini. Ya kan 0,0. Jadi kalau kayak gitu, pasti persamaan parabolanya seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat. Cari nilai A-nya berapa? Nah, karena dipilihan ya, A-nya beda-beda ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada titik 2,8, masukin. 2,8 berarti X-nya 2, Y-nya 8. Masukin ke sini. Ya, substitusiin titik 2,8. Ganti Y-nya dengan 8, ganti X dengan 2, 2 kuadrat 4. Jadi dapat A-nya 8/4 atau 2. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, sekarang daerahnya yang diarsir ada di dalamnya. Ya kan? Cara menentukannya gimana? Berarti nanti pertidaksamaan, berarti kita harus mengganti tanda sama dengan ini menjadi tanda pertidaksamaan. Lebih besar atau lebih kecil. Caranya pilih sebuah titik yang ada di daerah penyelesaian. Misalkan di sini, ini titiknya berapa? Berarti 0,8. Nah, masukin titik 0,8 ke persamaan yang ini, ya kan? Nah, untuk menentukan, untuk mengganti nilai sama dengan ini menjadi lebih besar atau lebih kecilnya, masukin Y-nya dengan 8, X-nya dengan 0. Nah, dapatlah 8, 0 kuadrat
kali 2 gitu kan ya. Kalau kita hitung, oh jadi 8 dengan 0. Kita bandingkan 8 dengan 0, oh ternyata 8 lebih dari 0. Jadi kalau gitu bentuknya adalah Y lebih dari 2X kuadrat gitu ya. Oke. Nah, kalau grafiknya putus-putus, ini tanda pertidaksamanya nggak pakai sama dengan. Tapi kalau garisnya nggak putus-putus, berarti nanti di sini pakai sama dengan. Itu bedanya ya. Kalau grafiknya putus-putus sama tidak. Oke, baik. Itu untuk nomor 7. Lanjut nomor 8. Nah, ini gampang ini. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bintang B sama dengan A-2B kuadrat tambah AB. Oke, ini saya tuliskan seperti ini. Jadi ini definisi menurut soal udah diketahui kalau A bintang B seperti ini rumusnya. Jadi kalau pertanyaannya minus 3 bintang 4, artinya min 3 itu nilai A, 4 itu nilai B. Nah, tinggal ganti A-nya di sini dengan min 3, B yang di sini dengan 4 gitu ya. Tinggal dihitung deh. Tuh. Min 3 dikurangi 2 kali B-nya 4, kuadratin tambah min 3 kali 4. Nah, kerjain dulu tuh 2 kali 4 berapa? 8 ya. Min 3 min 8 kuadrat, min 3 kali 4 minus 12. Min 3 min 8 jadi min 11 kuadrat min 12. Min 11 kuadrat 102. 1 kurang 12 jadi 109. Tuh, gampang kan? Itu untuk nomor 8 ya. Lanjut, nomor 9. Nah, tentang sudut. Materi SMP nih. Ya kan? AE, garis AE ini sejajar dengan CD. Oke, titik B ini perpotongan antara AD dengan CE. Oke. P 123 derajat. Nah, segini nih. 123 yang P. Q di sini 79. Berapa nilai X yang ini? Sudut X ini. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Sudut ABE. ABE yang ini ya. Nah, yang kecil ini berarti 80 dikurangi P ya. Karena ini kan garis lurus. Kalau garis lurus sudutnya 80, segini P, segini yang kita cari. Nah, sudut ABE. P-nya kan udah ada 123. Nah, tinggal saya masukin. Saya hitung, dapatlah sudut ABE-nya 57. Oke. Lalu nah, sudut AEB yang ini AEB ini sama dengan sudut Q BCD. Kenapa? Karena A itu dengan CD tadi sejajar, berarti sudut ini dengan ini tuh sama, yang disebut dengan sudut dalam berseberangan, besarnya sama. Nah, jadi sudut AEB sama dengan sudut BCD. BCD itu adalah Q. Nah, jadi kalau gitu sudut AEB-nya sama dengan 79 karena Q-nya 79. Nah, sekarang coba perhatiin segitiga ABE. Segitiga ABE ini. Nah, jumlah sudut-sudutnya itu pasti 180. EAB ini, ABE yang ini, dan AEB yang ini jumlahin 180. Sudut EAB itu adalah X, ABE-nya adalah tadi udah ya 57, terus AEB-nya ada 79. Nah, ketemulah X-nya dari sini. Tinggal dihitung. Oke, 57 tambah 79 136, jadi X-nya 180 kurang 136 sama dengan 44. Gitu ya. Itu untuk nomor 9. Lanjut nomor 10. Nah, nih untuk menentukan titik mana yang memenuhi pertidaksamaan Y kurang dari 2X, X kurang Y kurang dari 2, X lebih kecil sama dengan 4. Nah, untuk menentukan mana yang benar, ini tinggal masukin aja titiknya ke semua ini, dan semuanya harus benar. Kalau dimasukin ke semuanya benar, berarti titik itu memenuhi pertidaksamaan. Kalau ada salah satu atau lebih itu enggak sama, tidak memenuhi pertidaksamaannya, berarti titik itu salah. Gitu ya, itu prinsipnya. Oke, yuk coba kita masukin. Nih, titik 2,1 pernyataan 1. Berarti X-nya 2, Y-nya 1. Saya masukin ke sini, berarti 1 kurang dari X-nya 2. 2 kali 2 4. Saya masukin ke sini 2 kurang 1 kurang dari 2. Masukin ke sini 2 lebih kecil sama dengan 4. Kita cek 1 kurang dari 4 betul? Betul. 2 kurang 1 berapa? 1. 1 kurang dari 2? Betul.
2 kurang dari 4? Betul. Kesimpulan pernyataan 1 benar. Nah, sebenarnya kalau pilihan pernyataan 1, 2, 3, 4 seperti ini, kalau 1 benar, pasti 3 benar. Karena 1 dengan 3 itu pasti berpasangan tuh. Ya kan? Jadi nomor 3 itu pasti benar. Nah, kalau nomor 3 udah pasti benar, ya tinggal kita cek yang lainnya, 2 atau 4-nya. Nah, saya cek nomor 4 dulu. Titik 2,0 saya masukin. X-nya 2, Y-nya 0, masukin. 0 lebih kecil 2 kali 2, 4. 2 kurang 0 kurang dari 2. 2 lebih kecil sama dengan 4. Kita cek 0 kurang dari 4, betul? Betul. 2 kurang 0 berapa? 2. 2 lebih kecil dari 2? Salah. 2 mah sama dengan 2, bukan 2 lebih kecil 2, ya kan? Nah, 2 lebih kecil 4, betul. Nah, ada salah satu yang salah, kesimpulan pernyataan 4 salah. Kalau pernyataan 4 salah, nah tadi 1 udah pasti benar, 3 pasti benar, tinggal kita cek nomor 2. Pernyataan 2, 3,4 titiknya, berarti X-nya 3, Y-nya 4, masukin. 4 kurang dari 2 kali 3, X-nya 3 kan? Nah, X kurang Y, 3 kurang 4 kurang dari 2, X-nya 3, 3 kurang sama dengan 4. Kita cek 4 kurang dari 6, betul. 3 kurang 4 berapa? Min 1. Min 1 kurang dari 2, betul. 3 kurang dari 4, betul. Kesimpulan pernyataan 2 benar. Oke. Nah, tadi kan 1 udah pasti benar, 3 pasti benar, 2 benar, ya pasti 1, 2, 3 kan pilihannya. Nah, untuk meyakinkan 3 itu pasti benar, ya bolehlah. Nih saya masukin pernyataan 3 titiknya 0,1, berarti X nya 0, Y nya min 1. Saya masukin tuh, ya kan? Tuh, min 1 kurang dari 0, betul. 0 tambah 1, 1 kurang dari 2, betul. 0 kurang dari 4, betul. Jadi kesimpulan 3 benar. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3, ya. Oke, lanjut nomor 11. Nah, logaritma nih, nah, gimana digabungkan dengan ada bentuk pecahan campuran. Nah, nih saya kasih tahu caranya dulu. Kalau ada X sama dengan, misalkan ya, X sama dengan 0,a itu hasilnya pasti A per 9. A dan seterusnya. Contohnya 0,3333333 itu pasti 3 per 9. 0,2222222 itu pasti 2 per 9. Nah, sekarang kita lihat. Soalnya X sama dengan 0,16666. Nah, ternyata ada satunya. Nah, gimana nih? Nah, saya coba geserkan komanya, dengan kata lain saya kali 10. Ya. Kedua ruas saya kali 10. Jadi 10X dikali 10, geser nolnya jadi 1,6666. Nah, yang di belakang koma ini udah angkanya sama semua. Nah, sekarang saya coba ubah sedikit bentuknya. Jadi 10X itu sama dengan 1 ditambah 0,66666. Ngerti ya? Sama kan? 1,666 dengan 1 ditambah 0,66. Oke, kenapa harus diubah kayak gini? Biar bentuk ini seperti ini. Gitu maksudnya. Jadi 10X sama dengan 1 ditambah 0,6666, 6 per 9 atau 2 per 3. Nah, 1 tambah 2 per 3 jadinya 5 per 3. 3 kali 1 3 tambah 2 5, jadi 5 per 3, gitu caranya ya. Jadi kalau gitu X nya adalah 5 per 30 atau 1 per 6. Nah, ini baru dapat X nya. Pertanyaannya, berapa nilai X log X per 6? Nah, ganti X nya X dengan 1/6, kan? Nah, tinggal dihitung nih 1/6 bagi 6 berapa? Oh, jadi 1/36. 1/36 itu saya ubah lagi jadi 1/6 dikuadrat tekan. Ya kan? Boleh ya? Nah, sifat logaritma kalau ini ada pangkat di sini, pangkatnya bisa turun ke depan. Jadi 2 log 1/6 log 1/6. Nah, logaritma kalau basis dengan nilai di sininya sama, ini berarti bernilai berapa? Ya, bernilai 1. Jadi hasilnya 2 kali 1. Berapa 2 kali 1? 2. Jadi nilai X log X per 6 sama dengan 2. Gitu ya. Oke, itu nomor 11. Nomor 12. Nah, gimana nih? Gampang nih. Ada GX 3X min 2, akar-akar dari GX kuadrat min 4GX sama dengan 3 adalah AB. Akar-akar itu artinya nilai X-nya ya. Karena yang jadi variabel di sana X-nya. Nah,
suruh menentukan membandingkan nilai P dengan Q. P itu 3 kali AB, berarti kita cari nilai A dan B nya, A kali B nya berarti nantinya ya. Oke yuk kita lihat. Ada Gx dikuadratkan min 4Gx sama dengan 3. Gx nya saya ganti dengan 3X min 2. Dapat seperti itu ya. Saya uraikan 3X min 2 dikuadratkan jadi 9X kuadrat min 12X tambah 4 min 4 kali 3X min 2 saya kaliin satu-satu jadi min 12X plus 8, 3 nya saya pindahin ke ruas kiri, min 3 sama dengan 0. Sederhanakan bentuknya, yang kuadrat ada 9X kuadrat aja, yang ada X nya min 12X min 12X jadi min 24X, yang gak ada X nya 4 tambah 8 12 dikurangi 3 plus 9. Dari sini, nah yang ditanyakan A kali B berarti itu hasil kali akar-akarnya, karena akar-akarnya adalah A dan B. Akarnya rumus dalam persamaan kuadrat X1 X2 itu adalah C per A. Di sini yang jadi akarnya A dan B, berarti X1 X2-nya adalah A dan B. Jadi A kali B sama dengan yang jadi C-nya adalah ini. Nah, ini A, ini B, ini C. Jadi C-nya 9, A-nya juga 9. Jadi 9 per 9 1. Jadi nilai A kali B-nya adalah 1. Berarti kalau gitu nilai P-nya adalah 3. AB 3 kali 1 adalah 3. Q-nya 5, berarti kesimpulan P kurang dari Q. Gitu. Gampang kan? Ya, persamaan kuadrat tuh. Oke, lanjut. Ada barisan A1, 2. Barisannya A1, A2, A3 dan seterusnya. Nilai A1 katanya 2, nilai A2 katanya min 1. Kalau ada rumus AN plus 2 sama dengan 3AN plus 1 dikurangi 2AN, N bilangan bulat positif, berapa nilai A5 dikurangi A2? Oke. Nah, ini gampang, tinggal masukin aja. Bilangan positif, bilangan bulat positif berarti mulai dari 1 ya. Coba N-nya 1. Kalau N-nya 1 saya masukin ke rumus itu, ganti N-nya 1 berarti A3 sama dengan 3A2 dikurangi 2A1. Nah, tinggal ganti. A1 A2 ada? Ada. Tinggal masukin. A2-nya min 1, A1-nya 2. Dapatlah minus 7. Minus 7 itu berarti nilai apa nih? Nilai A3. Berarti saya udah dapat A1, A2 sama A3. Nyari apa? A5 ya, yang belum ada. Oke, terus sekarang coba N-nya 2. N-nya 2 berarti dari sini saya punya A4 sama dengan 3A3 dikurangi A2. Masukin lagi. A3 kan tadi udah dapat min 7, A2-nya udah ada min 1. Dihitung dapat min 19. Min 19 adalah nilai A4. Nah, sekarang kalau N-nya 3 berarti saya punya A5. Nah, ini yang kita cari kan. A5 sama dengan 3A4 dikurangi 2A3. Nah, A4-nya udah ada tuh min 19. A3-nya tadi udah ada min 7. Tinggal dihitung dapat minus 43. Nah, pertanyaannya berapa nilai A5 kurang A2? A5-nya minus 43, A2-nya nilai min 1. Jadi kalau gitu min 43 ditambah 1 dapat minus 42. Tuh, cuman gitu aja. Gampang toh? Ya. Lanjut nomor 14. Ada matriks. Nah, ini matriks gampang nih. 2 X min 1 X plus 2 3. Matriks singular. Apa artinya matriks singular? Matriks yang determinannya 0. Apa itu determinan? Nah, determinan itu kalau matriksnya seperti ini, rumusnya adalah AD min BC. Apa yang jadi A, B, C, D? Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti kalau AD berarti 2 kali 3. Min B kali C berarti X min 1 dikali X plus 2 sama dengan 0. Nah, tinggal dihitung aja tuh. Nah, min X min 1 kali X plus 2 dikali-kaliin X kali X kuadrat, terus X kali 2 2X min 1 kali X min 1 kali 2 min 2. Tuh. Buka kurungnya jadi 6 minus X kuadrat, 2X min X kan plus X dikali min jadi min X, min dikali min 2 jadi plus 2. Oke, nah saya sederhanain dapat X kuadrat plus X min 8 ya. Nah yang ditanya apa? Nilai X yang memenuhi AB itu nilai X. Oh, AB itu berarti akar-akarnya nilai X-nya. Yang ditanya A kali B. Oh, berarti sama kayak tadi dong, kayak X1 kali X2 ya enggak? Hasil kali akar-akarnya, ya kan? X1 X2 nya berarti AB, C-nya berarti di sini minus 8, yang jadi A-nya adalah koefisien X kuadrat 1, jadi min 8 dibagi 1, jadi A kali B-nya sama dengan min 8.
gitu. Itu untuk nomor 14. Lanjut nomor 15. Terakhir nih. Apa nih? Oh, turunan. Nah, ini kan baru belajar nih. Masih hangat berarti. G2X sama dengan 3F2X kuadrat min 3X plus 1. Oke. Diketahui ada F aksen 1, 2 nilainya. Yang ditanya berapa G aksen 0. Nah, ada aksen. Aksen itu artinya turunan ya, berarti kita turunkan. Ya. Turunkan kedua persamaan ini. Kalau G2X diturunin ya berarti jadi G aksen 2X. Nah, ini yang baru saya turunin kan G-nya. Nah, ini ada 2X, ada variabel lagi. Berarti dikali dengan turunan 2X. Turunan 2X adalah 2, jadi dikali 2. Itu yang ruas kiri. Sama dengan ruas kanan juga sama. Turunin 3 kali F aksen. Nah, ternyata ada 2X kuadrat min 3X plus 1. Berarti saya kali lagi dengan turunan itu. Jadi turunannya adalah 4X min 3 tambah 0. 2X kuadrat diturunin 4X ya, min 3X jadi min 3, turunan 1 adalah 0, turunan konstanta 0. Oke, dah tinggal saya sederhanakan bentuknya, nulisnya saya rapihkan, 2 jadi di depan, ini G aksen tetap, ini 4X min 3 tambah 0 jadi 4X min 3 dikali 3 saya tuliskan di depan, dikali F aksen 2X kuadrat min 3X tambah 1. Nah, pertanyaannya G aksen 0. G aksen 0 biar jadi 0 ya berarti X-nya diganti 0 dong. Ya enggak? Nah, jadi kalau X-nya saya ganti dengan 0, saya masukin. Nah, kan gitu. Setiap X-nya diganti dengan 0. Nah, 2 kali 0, 0. Berarti nanti dapat jadi 2G aksen 0. 4 kali 0, 0 dikurangi 3 jadi min 3. Terus yang ini, yang sebelah sini, ini 0, ini 0, ini 1. Berarti F aksen 1. Nah, apa yang diketahui? Oh, ada F aksen 2, F aksen 1 sama dengan 2. Oh, ini ada nilainya tuh. Saya ganti aja dengan 2. Gitu. Ya kan? Nah, ternyata ini perkalian 2 ini dengan ini berarti bisa saya coret dong. Ya kan? Nah, jadi tinggal G aksen 0 sama dengan 3 kali min 3. Berapa? Min 9. Gitu. Ya. Nah, itu soal kuantitatif 15 nomor yang sudah kita bahas. Yang kemarin, ayo mana aja soal-soal yang mana yang belum dikuasai, yang belum dipahami, silahkan dipelajari lagi ya. Nanti kalau ada yang kurang paham lagi boleh ditanyakan. Sampai berjumpa nanti di embrio ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Alhamdulillahirabbil atur nuhun. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.